Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marina, NIM E10312210007, Prodi Ilmu Pemerintahan kelas reguler A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura Pontianak. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pemerintahan Indonesia. Pertanyaannya itu bagaimana mengenai sistem pemerintahan Indonesia pada saat ini. Sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai pertanyaan tersebut, yang perlu kita ketahui bersama bahwa terdapat 3 jenis sistem pemerintahan yang ada di dunia. Yang pertama, ada sistem pemerintahan presidensial, yang kedua ada sistem pemerintahan parlementer, dan yang ketiga ada sistem pemerintahan campuran. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Mengapa demikian? Karena menurut para ahli, sistem pemerintahan presidensial dianggap sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia, yaitu dengan menerapkan suatu negara kesatuan. Sistem pemerintahan presidensial itu sendiri merupakan suatu sistem di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang presiden. Sistem pemerintahan presidensial menerapkan sistem pemisahan kekuasaan yang terdiri dari 3 pemisahan kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif, dengan menerapkan prinsip checks and balance. Tidak hanya di Indonesia, negara maju seperti Amerika Serikat pun menerapkan sistem pemerintahan ini. Pertanyaan mengenai sistem pemerintahan saat ini, menurut pendapat saya pribadi, sistem pemerintahan khususnya di Indonesia hingga pada saat ini masih berjalan dengan baik dan lancar sesuai apa yang diinginkan. Dengan adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, ini menjadi salah satu pengaruh penting sehingga sistem pemerintahan yang ada di Indonesia hingga pada saat ini masih berjalan dengan teratur dan tertib sesuai yang direncanakan. Sekian penjelasan saya mengenai tugas menganalisis sistem pemerintahan di Indonesia pada saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan semoga apa yang disampaikan dapat mudah dipengerti dan dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.